bersujud pula kepada Allah bayang-bayang mereka bil ghudwi pada waktu pagi wal asyoli dan petang hari. Bapak-bapak, jenengan selama ini kemarin sudah khataman dan mungkin khataman sendiri juga berkali-kali pernah kepikiran boten bahwa bayang-bayang siapapun itu juga ternyata sujud kepada Allah. Yeah. Artinya menurut saya ayat ini mengingatkan kita ternyata tidak ada satupun yang bahkan yang kita anggap bayang-bayang yang tidak punya arti itu ternyata bersujud kepada Allah. Niki wadilaluhum bil ghudwi wal asyol, wadilaluhum dan bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari itu juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak-bapak dan saudara-saudara, malam hari ini saya akan menyampaikan penjelasan tafsir dari beberapa tafsir Quran surat Ar-Ra'd atau surat yang ke-13 ayatnya 15. Niki pendek tapi luar biasa isinya. Monggo dibikak ingkang ngrasakaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal asyol. Nah, pada ayat ini itu ada tanda as-sajdah ya. Kita disunahkan sujud sahwi maupun kalau tidak sujud sahwi kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, walillahi dan kepada Allah lah yasjudu sujud manufis samawati siapa saja yang ada di langit wal ardi dan di bumi. Tau'an sujudnya itu dengan sukarela, wakarhan dan maupun terpaksa. Wadilaluhum bersujud pula kepada Allah bayang-bayang mereka bil ghudwi pada waktu pagi wal asyoli dan petang hari. Bapak-bapak, jenengan selama ini kemarin sudah khataman dan mungkin khataman sendiri juga berkali-kali pernah kepikiran boten bahwa bayang-bayang siapapun itu juga ternyata sujud kepada Allah. Yeah. Artinya menurut saya ayat ini mengingatkan kita ternyata tidak ada satupun yang bahkan yang kita anggap bayang-bayang yang tidak punya arti itu ternyata bersujud kepada Allah. Niki wadilaluhum bil ghudwi wal asyol, wadilaluhum dan bayang-bayang mereka
pada waktu pagi dan petang hari itu juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, di dalam tafsir dari Ibnu Katsir niku disebutkan bahwasannya orang-orang yang bersujud dengan sukarela itu adalah orang-orang yang mukmin. Dan sedangkan orang yang sujud dengan terpaksa itu adalah orang-orang kafir. Bahkan di ayat yang lain itu disebutkan bukan man. Kalau dalam bahasa Arab, man itu adalah yang memiliki akal, katanya begitu. Ataupun yang punya nyawa, niku man. Tetapi ada juga ayat Al-Qur'an yang yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di bumi, di langit maupun di bumi. Artinya kalau kita gabung antara ayat yang bersujud kepada Allah, siapapun yang ada di langit dan di bumi dan termasuk bayang-bayangnya, dan juga bertasbih kepada Allah apapun yang ada di langit dan di bumi, ini akan klop bahwasannya tidak ada satupun makhluk di langit di bumi, entah itu berakal atau tidak, yang disebut bernyawa atau tidak. Enten batu kan kaya mboten enten nyawane kan. Janjane bertasbih niku. Berarti niku enten nyawane mestine gitu loh. Walaupun bukan nyawa seperti makhluk hidup seperti kita. Itu semuanya bertasbih dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga yang disebut bayang-bayang yang mungkin kayak nggak ada apa-apanya gitu, bayang-bayang itu nggak ada kok, kalau nggak ada yang lain gitu Pak. Kalau kita itu tidak berdiri, kalau nggak ada kita ya bayang-bayang nggak mungkin ada. Tapi itu pun mereka itu bersujud kepada Allah. Sujud itu artinya tunduk dan mengagungkan nama Allah dan menyembah Allah. Pertanyaan yang kemudian sering muncul itu adalah Bapak Ibu, terus wong kafir niku sujude pripun? Nah, Allah Subhanahu wa taala niku kan menciptakan manusia yang walaupun kafir itu tidak mengakui ketuhanan Allah, tapi di dalam diri manusia, setiap manusia siapapun itu kan ada sistem yang tunduk kepada Allah. Orang itu dibuat sakit, orang ini dibuat sehat, orang ini ditakdirkan oleh Allah gini-gini, itu tunduk semuanya Pak. Sistem kita nih kan ibaratnya pripun nggih nek jelaske ini. Kalau kita itu punya robot ngoten mawon nggih. Punya robot ini kita beri chip, yang chip itu adalah sudah kita bikin akan menuruti perintah kita semuanya. Nah, seperti itu. Nah, kita di dalam diri kita itu ada hal-hal yang mau nggak mau harus mengikuti dan tunduk kepada Allah niku. Sujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang kafir pun itu kalau secara hakiki dilihat kedalamannya itu mempunyai sesuatu yang sujud kepada Allah, tapi dengan karha. Tadi kan tau'an wa karhan. Tau'au wa karha gitu nggih, tapi tau'an wa karhan, dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Nah, terpaksa itu ada dalam sistem itu Bapak Ibu. Seperti kita memaksa robot kita dengan dan apapun. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, hal seperti ini itu bisa dihikmati oleh orang-orang yang disebut mempunyai ilmu dan asrarul ilahiyah. Satu, mempunyai banyak ilmu. Yang kedua, asrarul ilahiyah. Yang ketiga, itu dia mempunyai fadhaut tauhid atau kanugrahan
mempunyai tauhid yang tinggi. Bukan hanya tauhid Allah Maha Esa, bukan seperti itu, tapi bisa merasakan bahwa dirinya alam semesta itu sebetulnya harmonis menjadi satu menyembah kepada Allah. Saya ulangi, dirinya dan alam semesta niku harmonis bersama-sama menyembah Allah, sujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Nah, orang-orang yang mempunyai ilmu dan rahasia-rahasia ketuhanan dan diluberi ketauhidan itu adalah orang-orang yang sudah menjangkau lubnya. Saya sudah pernah menjelaskan lub kalau ingat nih. Ingat loh tadi. Nggih. Lub yang di sini niki. Jadi trap-trapannya niku ada shoulder, sudurina, nah niku ada shoulder, niku dada. Di bawahnya itu kolbun, hati di sini itu atau pasnya niku ngeten iki tapi lingkaran ngeten apa. Jadi ada lingkaran kecil, ada lingkaran lebih besar lagi, ada lingkaran lebih besar lagi, ada lingkaran lebih besar lagi. Kalau kita ingin menembus lingkaran yang paling kecil loop itu, lingkaran yang paling besar shoulder tadi, lingkaran di bawahnya kolbun, lingkaran di bawahnya lagi namanya fuad atau biasanya afidah. Afidah itu jamak dari fuad itu. Nah, bawahnya loop. Loop itu di dalam ayat yang lain kula mboten eling ayat pinten niku. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang ini berzikir kepada Allah di dalam keadaan duduk, diam, duduk, berdiri maupun berbaring, dan mereka akan mengatakan ma khalaqta hadza batila. Mereka itu memikirkan segala sesuatu itu tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia, semuanya mempunyai manfaat. Nah, niku kalau dihubungkan tadi Bapak, kita mengatakan orang kafir itu kan ya kafir akan di neraka, tapi dia adalah ciptaan Allah yang juga termasuk ma khalaqta hadza batila. Tidaklah orang kafir itu walaupun kafir itu diciptakan sia-sia, pasti ada maksudnya, ada hikmahnya. Nah, termasuk ini tadi, di dalam diri mereka itu ada yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh Pak, berarti mereka beriman, sanes ngoten. Yang ada di lub tadi itu, yang paling dalam itu. Itu adalah ada di semua benda, ada di semua manusia, dan itu yang bisa melihat, yang menjangkau ke sana. Maka orang-orang yang tadi banyak ilmu, mempunyai ilmu rahasia dan mempunyai keluberan tauhid tadi, itu menjadi pelajaran. Kalau dihubungkan dengan satu lambang, ya walaupun saya tidak mengikuti lambang itu, tapi mungkin bisa diambil manfaatnya. Lambangnya sing kalau di Cina nek niku Pak enten ireng kali putih, inget mboten? Bunder. Niku lambangin apa niku? Bunder, wireng, centik enten putih nih. Nggih ta? Putih nyentik enten irenge, terus ngeten iki terus bunder ngoten lho. Niku napa? Nah, niku nek dirasakaken, dipikirkan niku bener. Sehitam-hitamnya orang niku wau sing sekafir-kafirnya orang, jadi ada putihnya yang kalau itu disentuh bisa jadi akan menjadi putih semua, tapi tetap ada hitamnya, karena setiap orang tetap mempunyai potensi dasar fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Potensi setiap orang di dalam diri orang itu ada fujur dan ada takwa. Fujur niku maksiat, takwa berarti taat. Kalau yang dikembangkan itu adalah ketaatannya jadinya putih,
irenge dikendalikan jadi kecil itu. Sebaliknya kalau yang dikembangkan itu irenge, berarti fujurnya, putihnya cilik dikelilingi oleh hitam itu. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Untuk menuju ke sana, niku bukan zikir yang dimaksud zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah subhanallah subhanallah. Sampai niku, Pak. Tapi zikir yang zikir yang mengingatkan dia bahwasanya dia harus menyembah hanya Allah, perhatiannya hanya Allah, orientasi hidupnya hanya Allah. Walaupun sami-sami macul, sami-sami kerja, sami-sami jahit, sami-sami napa malih. Cuma orientasinya itu lain. Tapi perbuatan wadahnya bisa sama. Orientasinya itu tidak ada hal yang lain. Nah, lebih kuat lagi bahasa yang digunakan itu adalah mereka tidak terpesona, tidak terikat, mereka tidak terpenjara oleh hal-hal selain Allah. Mereka hanya diikat, mereka hanya terpenjara dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Terpenjara itu maksudnya diikat apa-apa niku ada hubungannya dengan Allah. Mereka mau maksiat, ojo maksiat ya, dipilihane Gusti Allah. Gitu. Mosok ora izin. Ora izin, ora wedi, tingkatke ngoten. Terus gak izin, wedi ora. Ana ngoten to, tingkatane kan izin wedi. Mosok ora wedi, diciptakan Allah, diparingi kenikmatan sebegitu banyaknya kok ora ngasih maksiat kepada Allah kan. Harusnya enggak begitu. Nah, niki Bapak di dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, mereka itu disebut al-wasilun. Al-wasilun itu adalah orang-orang yang wusul. Wusul itu dalam bahasa Indonesia itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu apa? Berarti ada aktivitas pendekatan yang sangat dikenal disebut dengan taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah, bukan taqarrub ila jannatillah. Gitu. Bukan taqarrub ila kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Mboten niku, tapi taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Langkah-langkah yang harus dilakukan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah itu yang pertama adalah mengenal Allah. Cara mengenal Allah itu adalah dengan mengenal dirinya sendiri. Dalam sebuah ungkapan disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang paham, mengerti dirinya, maka akan mengerti Tuhannya. Ngerti loh Pak, ngerti diri bahwa dirinya diciptakan oleh Allah, maka dia akan mengenal Allah. Oh, Allah pencipta saya, Allah maha pemberi. Kita sangat butuh kepada rezekinya Allah, maka Allah yang maha pemberi rezeki. Kita itu kecil, bahkan kalau bisa disebut maha kecil toh Pak. Wong enten srengenge sak monten gedene. Kita nek dibanding ke srengenge niku sak pundine. Nah, kita kan sangat kecil. Allah maha besar. Ngoten. Jadi cara mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengenal diri. Di antaranya contoh-contohnya seperti itu. Mengenal diri yang lebih lanjut itu adalah dengan perantaraan memahami
alam semesta juga memahami ayat Al-Quran. Jadi ayat yang ada atau tanda yang ada di alam semesta, tanda yang sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, di situ disebutkan banyak betapa manusia itu adalah orang yang banyak nggak bersyukur, kan ngoten. Diceritakan juga di dalam Al-Quran, manusia itu senengnya terburu-buru, manusia itu suka sombong, suka nggak berterima kasih. Nah, kalau kita mengenal diri kita seperti itu, oh kita itu diciptakan dengan potensi-potensi ada kesombongan, potensi-potensi ada tidak bersyukur gitu. Padahal kita punya Tuhan, padahal Tuhan Allah sudah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Maka kita harusnya bersyukur, kita harusnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, di sini disebutkan kalau dalam bahasa Arabnya fa innahum, sesungguhnya orang-orang yang sampai kepada Allah setelah melakukan aktivitas taqarrub ilallah itu, lamma kharaju, tatkala mereka keluar min sijni ru'yatil aghyar, dari penjara memperhatikan hal-hal selain Allah, ila fadha'i tauhid, kepada lapangan atau kejembaran tauhid, wa kamalil istibsori, dan sempurnanya kewaspadaan atau mata hati. Nah, orang-orang seperti itulah yang mampu menghikmati ayat tadi itu. Ayat walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi tau'aw wa karhaw wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asor. Nggih, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, di sini disebutkan juga dari tafsir Jalalain. Kalau tafsir Jalalain itu menafsirkan hanya kepada Allah lah sujud segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri seperti orang-orang yang beriman, wakarhan, ataupun terpaksa seperti orang-orang munafik dan orang-orang yang dipaksa dengan kekerasan, dan sujud pula dilaluhum bil ghuduwi, bayang-bayangnya di waktu pagi, pada waktu pagi wal asal, dan petang hari. Bapak-bapak, saya pertama kali membaca ini lalu memahaminya, niku sangat terkejut. Betapa saya ini belum pernah membayangkan bahwasannya bayang-bayang kita saja itu bersujud kepada Allah. Padahal pun khatam Al-Quran ya berkali-kali loh. Nah, maksud saya mengungkap itu adalah betapa kita itu penting sekali untuk memahami Al-Quran melalui tafsir-tafsir seperti ini, karena ternyata masih banyak yang belum kita pahami dengan baik. Niki ada juga tafsir dari Quraisy Shihab nih. Quraisy Shihab orang Indonesia, ya mungkin akan bisa lebih kita pahami lebih baik. Semua makhluk, menurut beliau, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi seperti manusia, jin, malaikat, dan makhluk-makhluk lainnya tunduk kepada kehendak dan kebesaran Allah, baik secara sadar dan patuh maupun secara tidak sadar dengan apa yang terjadi pada diri mereka. Bahkan lebih dari itu, panjang pendeknya bayangan kalian di waktu siang dan petang juga tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah. Nah, dari sini itu kita bisa kemudian memahami dengan lebih detail lagi. Oh, yang dimaksud sujud pada Allah itu adalah patuh, tunduk dan patuh atas perintah Allah. Perintah Allah yang sistemik tadi loh Pak. Kalau saya mengilustrasikan, kita membuat program di chip, mau nggak mau harus berjalan seperti itu, seperti alam semesta ini. Lah, kalau bayang-bayang kita saja sudah taat kepada Allah, jangan-jangan manusianya yang malah nggak taat dong ya.
Karena manusia masih mempunyai yang namanya kehendak bebas itu tadi. Nah, manusia dan jin itu mempunyai kehendak bebas yang diminta untuk memilih manusia. Jin juga begitu, sama-sama memilih mau taat, sujud dengan sukarela maupun tidak sujud dengan sukarela atau dengan dipaksa oleh sistem. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Nah, hal seperti itu agar kita bisa menghikmati betapa sujudnya alam semesta itu bisa dengan cara kita rasakan. Kita rasakan itu nih, mungkin saya pernah menceritakan bahwasanya sering ada orang pada waktu sholat Allahu Akbar sendiri umpamanya di padang pasir, Allahu Akbar gitu. Tiba-tiba itu kayak ono musuh makmum dan itu banyak bareng-bareng Allahu Akbar. Kita niku kan pasti nyangka itu jin toh, Pak. Karena wong Jawa niku pancen nek masalah jin niku kan pun ceritane iki zaman nenek moyang niku. Tapi nggih sampai sekarang masih ada, bahkan yang disebut jin-jin tua yang sampai dinamakan dengan Semar yang di Merapi maupun yang di laut gitu. Niku nggih tenanan tua, Pak, pancen. Sudah beratus-ratus tahun, mungkin juga ada ribuan tahun yang memang enggak mati, belum mati. Nggih. Matinya jin niku tua. Nah, perbedaannya ngeten, Pak. Jin niku otomatis luwe sakti seiring dengan perkembangan napa nih umurnya. Makanya jin itu sing tua mesti menang karo sing enom. Tapi kalau manusia kan mboten ngoten. Nah, niku bedanya niku. Maka jin sing tua-tua niku mesti duwe kuasa terhadap jin-jin yang lain. Tapi kalau manusia sebaliknya, manusia itu yang punya ilmu ketaatan kepada Allah dengan sangat baik, dia akan bisa mengalahkan jin-jin yang walaupun tua itu. Bapak-bapak, ini kok bisa dirasakan. Allahu Akbar ngoten niku. Nah, juga bisa bagaimana kita untuk menuju ke sana, melatih diri kita untuk berbarengan sujud kepada Allah. Pertama nih pripun? Diento-ento mboten napa-napa. Jadi di sekeliling kita itu kan ada pohon, di sekeliling kita ada ruangan, ada tubuh kita. Niku diajak sujud niku sujud sedaya ngoten Pak. Sampai sepucuke rambut, pucuke kuku. Niku pas Allahu Akbar niku dibayangaken sedaya. Jadi pas Allahu Akbar niku mantep, Pak. Bayangaken riyen ngeten. Allahu Akbar. Kabeh sujud. Kabeh bertakbir. Ngoten. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Pun pernah dengar hal orang mengungkapkan seperti ini ta. Rame ing sana sing niku. Di kesepian itu terasa ramai. Tapi bisa jadi di keramaian itu terasa sepi. Nah, lagi sedih umpamanya orang yang mudah biasanya orang niku kalau pas sedih terus nang keramaian ngene iso ngelamun dhewe kan kayak nyeleleng dhewe ngoten niku lho Pak. Iku kan dia sepi sendirian. Padahal nang kanan kirinya banyak orang. Nang tengah pasar pas ngelamun waduh. Apa ya aku mau kok ngene ngono sampe disopo kancane wae ora saged napa nengok. Nah, ada juga kebalikannya Bapak. Orang seakan-akan niku di kesepian. Sepi nyenyet jam 2. Pas tahajud, sing turu ke turu. Niku lebih mudah dirasakan, lebih mudah belajari diri kita untuk menuju niku Pak, menuju ke harmonisan kita sama-sama seluruh tubuh kita dan kanan kiri kita itu. Allahu
Akbar bareng-bareng ngoten niku. Nggih, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Nggih. Mengajak diri kita sendiri agar bisa seperti itu, nggih. Kalau memang harus ditelusuri tadi, mengenal diri sendiri tadi. Ditelusuri diri kita mulai yang fisik dan non fisik. Yang fisik itu coba kita telusuri. Pun pernah mboten. Kadang-kadang kita itu kan memang manusia yang suka banyak kesibukan. Sampai kita itu kadang-kadang punya rambut di mana itu kan mboten ngertos kalau itu rambut kita. Gitu. Ya, coba kita telusuri dibayangaken ngoten Pak, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu diri kita. Badan kita yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Oh, kayak kok loro. Oh, ternyata saya dulu salah. Salah apa? Wong jalan wis metu omah ora ndonga, buru-buru nelanyak kesadung. Jempole sampai saiki sik cenut-cenut napa luka, bahkan enten manahe. Ngoten niku, Pak. Disadari. Kok sampai bisa enggak kesadaran itu sampai pada nafas halus kita, perjalanan darah kita, itu semuanya sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas sepi-sepi ngoten niku, Pak. Itulah tafakkur yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah. Tafakkur 1 saat, tafakkur 1 jam itu lebih baik daripada ibadah salat 1000 rakaat. Kok saged ngoten? Lah nggih, sing siji niku wau saged kabeh diajak sujud, sing siji salate karo lali-lali niku. Kan mboten enten. Bedanya sangat jauh. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, sampai ada satu hadis yang sangat terkenal dan itu menjadi penentu. Innamal a'malu bin niyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ini bukan masalah jeroan. Seseorang yang mengenal diri sendiri tadi dengan cara-cara seperti itu, tentu dengan tetap nyuwun pada Allah, tawakal pada Allah. Maka orang-orang yang seperti itu bisa sampai kepada Allah, atau disebut wasilun tadi, al-wasilun, orang-orang yang sampai kepada Allah, yang sudah takorubnya itu sudah takorub, berarti sudah dekat dengan Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini, Bapak-bapak, itu adalah orang-orang yang disebut oleh Allah dengan sebutan inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan dan kesedihan bagi mereka. Krana pripun? Sedih arep sedih pripun? Nah, ngerti Gusti Allah yang nguasani kabeh. Dan Allah itu maha bijaksana. Allah maha kasih sayang. Arep sedih pripun? Nah, arep sedih kalingan Gusti Allah. Saya ini, wah ya Allah, wong Allah niku maha kuasa. Allah maha Rahman, Allah maha Rahim. Sing penting awak dhewe niku takwa. Takwa niku mau sing digencerake. Pokoknya sebisa mungkin setiap saat itu takwa kepada Allah. Bahkan setiap nafas itu adalah waktu yang bisa kita jadikan tempat untuk kita takwa. Dikisahkan Bapak-bapak, dikisahkan nanti di surga itu ada tempat arsip. Nah, ini bahasa saya nggih. Ampun jenengan ampun jenengan terus ono arsipe tenan gitu. Bukan gitu. Niki mung ilustrasi gambaran. Gambarannya adalah ada tempat yang seperti kota arsip. Kota arsip niku bukan dino ternyata, Pak.
Kotak arsipnya itu adalah jam. Jadi jam pertama dulu waktu kita lahir. Niku Pak. Hari ini jam keberapa gitu dari hidup kita. Karena sebutannya as-sa'ah atau 1 jam. Kotak itu isinya apa? Ketaatan kita pada Allah, kemaksiatan kita kepada Allah. Tergantung kita di dunia ini. Berarti kalau satu kotak itu adalah jam, maka di bagian kotak-kotak di dalamnya itu ada menit, ada detik. Waktu 1 detik itu bisa kita buat bertaat kepada Allah dengan berzikir. Nah, niki kalau lebih diumumkan, dibuat general lagi niku ngeten. Panjenengan menikah itu ibadah, betul? Ibadah. Jadi senyampang kita itu di dalam pernikahan sekarang dengan hasilnya punya anak niku semuanya ibadah. Berarti jam-jam itu yang ada di dalam kotak, ada jam itu, di situ kan ada bagian ibadah kita terus dengan yang namanya nikah. Kita nikah tuh. Cuma sadar mboten. Artinya kalau itu tidak ada kesadaran bahwa nikah kita itu adalah ketaatan kepada Allah, maka unine sanes taat loh niku. Gitu. Bahkan sholat saja yang tidak sadar kalau sholat berarti bukan ketaatan. Sampai disebut oleh Allah fawailul lil musallin itu tadi. Maka niku ya, secara umum seperti itu. Itu global sekali apa yang saya sampaikan. Nah, bagaimana kita itu intinya menghikmati waktu-waktu kita, hari-hari kita itu untuk bersujud harmonis dengan alam semesta ini. Maka sering dikatakan bahwasannya kalau ada bencana itu adalah alam niku lagi marah. Mengapa alam itu marah? Karena manusia dan jin niku pada sakarepe dewi. Ngaten lho. Ada sebuah ungkapan itu, ada yang mengatakan itu hadis bahwa lautan itu hampir tiap hari izin kepada Allah untuk nggulung menungso. Karena marah. Karena banyak yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selalu dicegah. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan itu hadis, tapi wallahu a'lam. Tapi kita ambil manfaatnya bahwasanya segala hal yang tidak ada ketaatan kepada Allah itu sebetulnya berbenturan dengan alam. Karena alam ini kan nggak pernah maksiat. Yang sakit maksiat cuma jin dan manusia. Niku bapak-bapak, niku bisa dilambangkan ngeten. Kalau ada orang ini biasanya yang meninggal kemudian kok alam itu bergejolak. Niku biasanya hidupnya kurang sinkron dalam pensujudannya tadi kepada Allah. Sampai yang ketok kalau alam itu berupa tanah, nek kemaksiatane hubungannya dengan tanah, sok nyolongi tanah semeter 2 meter atau nipu tanahnya orang lain, engko tanahnya mboten wangel dilepukke teng tanah angel kan. Niku adalah salah satu pelajaran bentuk-bentuk yang diperlihatkan oleh Allah bahwasanya alam niki enggak terima. Sampai seperti itu. Dan niku nek saged miresani nggih, orang-orang yang meninggal terus kemudian ribut, entah ribut hujan deras petir menggelegar, niku jangan-jangan tenang, niku protes alam niku dari mau dikembalikan kepada alam lagi wadaknya nih diprotesi kalau niku sampai seperti itu. Tapi niku jarang sekali orang yang bisa merasakan itu. Niku pun halus banget. Orang-orang yang selalu hidupnya dalam tauhid, bertauhid kepada Allah,
dalam lautan tauhid, biharut tauhid istilahnya, lautan tauhid, orang-orang itu yang dikaruniai Allah seperti itu. Bapak-bapak, itu dari penjelasan tentang Quran surat Ar-Ra'd atau surat yang ke-13 ayat ke-15. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi motivasi terhadap diri saya pribadi dan kepada bapak-bapak semuanya, agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wal dhair waj'alna wa iyyahum minal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.